Agak sibuk sedikit untuk adiwiyata ya Bu Ika, tapi tetap semangat ya Bu Ika demi peserta didik kita. Baiklah Bu Ika, sesuai dengan kesepakatan kita beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Ika. Bagaimana? Sudah siap Bu Ika? Alhamdulillah siap. Oke, terima kasih. Nah, Bu Ika, tujuan dari supervisi akademik ini bukan untuk mencari kesalahannya Bu Ika pada waktu mengajar, betul, tapi supervisi ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Bu Ika sendiri sebagai guru dalam melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dalam percakapan awal ini merupakan percakapan awal sebelum saya melakukan supervisi akademik di kelas Bu Ika. Bu Ika kemarin sudah saya berikan yang lembar observasi ya, yang pertama. Oke. Nah, Bu Ika, oke. RPP-nya bagaimana Bu Ika? Alhamdulillah siap, sudah ada Bu. Oke. Kemudian yang revisi kemarin bagaimana Bu Ika? Yang revisi? Iya. Oh, gini, untuk kegiatan pembelajaran yang saya buat itu kan harus bermuatan sosial emosional. Kemudian nanti juga sesuai dengan saran Bu Dina kemarin, mungkin nanti secara sederhana saja saya dengan anak-anak untuk menunjukkan ekspresinya ketika pembelajaran dengan simbol jari. Demikian Bu. Senang, sedih, seperti itu boleh, nanti silakan Bu Ika ya. Silakan saja bagaimana sesuai dengan anak-anak yang mereka inginkan seperti apa dan yang direncanakan Bu Ika di kelas. Ya, tidak apa-apa Bu Ika. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ika kira-kira apa? Karena kegiatan pembelajaran yang berbasis pengembangan budaya positif dan di kelas 2, kelas saya itu sudah ada kesepakatan kelasnya. Kemudian nanti dalam pembelajaran saya akan selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah saya buat, yang sudah kami buat. Kemudian juga memunculkan kegiatan pembelajaran yang sosial emosional tadi, memakai motivasi jari tadi yang sudah kami biasakan setiap pembelajaran. Kemudian juga pengelolaan kelas Bu Dina. Pengelolaan kelas karena saya di kelas rendah, jadi pembelajaran itu berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya rencanakan. Begitu. Bu Ika kelas berapa ya? Saya di kelas 2. Oh, kelas 2. Bagus sekali Bu Ika. Kemudian dengan adanya area pengembangan yang sudah direncanakan tadi, strategi apa yang akan Bu Ika persiapkan? Tentunya sebagai pendidik saya sudah menyiapkan RPP, rencana belajarnya, kemudian juga menggunakan sumber belajar, media belajar, kemudian nanti juga akan kami siapkan anak-anak itu untuk dalam pembelajaran itu memakai ice breaking untuk bagus sekali. Iya, betul sekali. Bu Ika, kalau ada ice breaking saya sangat senang sekali. Baiklah Bu Ika, setelah kegiatan percakapan awal ini, nanti saya mohon izin saya masuk di kelas 2. Saya akan melakukan observasi di kelas Bu Ika dan mencatat hal-hal yang perlu saya catat. Nanti hasilnya akan saya sampaikan ke Bu Ika juga. Kemudian insya Allah saya tidak akan mengganggu pelajaran Bu Ika. Nanti Bu Ika silahkan melakukan proses pembelajaran seperti biasanya dan saya akan duduk di belakang saja. Kata Bu Ika. Siap ya. Tapi kata Bu Ika, setelah observasi di kelas, nanti masih ada kegiatan satu lagi, yaitu setelah pembelajaran ada pasca observasi. Kata Bu Ika siap ya? Nanti saya ajak berbincang-bincang lagi. Kata pastinya. Oke, demikian terima kasih Bu Ika. Semoga nanti pembelajarannya sukses, lancar, anak-anak senang. Kata terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi sudah dipimpin berdoa ya.
lancar. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyatakan lama waktu kegiatan yang sudah dilaksanakan di belakang jam dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menghormati, menghargai dengan keberagaman yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, sudah siap? Oke. Nah, sebelumnya saya ingatkan tadi untuk yang piket hari ini sudah melaksanakan piket? Baik. Nah, apa teman-temannya untuk saling mengingatkan sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi kesepakatan kelas jangan sampai dilupakan apa yang kemarin kita sudah buat. Nah, itu temannya saling mengingatkan jika ada yang lupa. Baik, kalian coba amati di buku kalimat kalian. Nah, ada kegiatan bermain di situ. Siapa yang sedang bermain? Ada siapa? Nah, ketika bermain, kita kan kemarin sudah mengetahui ada aturan-aturan ketika bermain. Apa saja aturan dalam bermain? Contohnya yang kalian tahu? Bagaimana? Berhati-hati, menjaga keselamatan ketika bermain. Bagus. Terus? Tidak bermain curang. Baik, di dalam gambar kalian itu ada perbedaan di situ. Ada perbedaan jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada perbedaan warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, bagaimana sikap kalian dengan perbedaan tersebut? Bagus, menghargai, menghormati. Seperti di sekolah kita ada perbedaan agama, ada yang berbeda dengan agama kita. Nah, tapi itu bukan menjadikan masalah bagi kita. Kita bisa saling toleransi, menghargai, menghormati agamanya masing-masing. Oke? Baik. Kemudian selanjutnya dalam bermain ini perlu kalian ingat. Dalam bermain jangan sampai lupa waktu. Nah, kemarin juga sudah ditulis dalam kesepakatan kelas. Kalau kita istirahat terus bermain, jangan sampai lupa waktu, sampai lupa belajarnya dalam kelas. Oke? Nah, untuk menyatakan lama waktu kegiatan, nah pelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal apa namanya jarum jam, terus bisa membaca jam dengan benar. Sekarang kita lanjutkan untuk menyatakan lama kegiatan yang sudah kita laksanakan. Contohnya adalah demikian. Misalnya, kamu bermain pukul berapa ini? Pukul berapa? Pukul 15. Karena waktunya pasti kalau bermain kan sore. Bagus, berarti tidak bisa membaca jam. Pukul 15. Kemudian berakhir bermainnya itu pada pukul berapa ini? Pukul 16. Dari pukul 15 tepat sampai pukul 16 tepat, berapa jam lama bermain kalian? 1 jam. Bagus. Contoh yang lain, misalnya kalian pergi ke sekolah itu pukul berapa ini? Pukul 6. Kemudian pulang sekolah itu pukul berapa? 11. Nah, berapa lama kalian belajar mulai dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah tadi? Berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa jam? 5 jam. Baik anak-anak, demikian tadi apa yang sudah kita pelajari. Kelihatannya kalian kok kurang semangat. Apa sudah lapar? Yuk, untuk memberi semangat pada pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kalian sudah memahami? Baik, kalau kalian sudah memahami,
kalian kerjakan di buku tulis kalian. Yang pertama, membuat kalimat tanya. Membuat kalimat tanya jumlah 2 nomor saja dan menyatakan nama kegiatan sesuai yang ada di buku paket kalian halaman 101 nomor 1 dan 2 saja. Oke, kerjakan secara individu ya. Dan Febri, coba maju ke depan, sampaikan kalimat tanya yang sudah kalian buat. Febri dulu. Siapa namamu? Oke, dari kalimat siapa namamu, kata tanyanya apa yang digunakan? Siapa? Oke, yang nomor 2 tadi apa? Di mana rumahmu? Kalimat tanyanya apa yang digunakan? Di mana? Dan Asna, di mana rumahmu? Kapan ulang tahunmu? Kata tanya yang digunakan apa, Nana? Kapan? Kapan ulang tahunmu? Berarti kata tanyanya adalah kapan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah berani mencoba. Anak-anak, dari serangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, Bika mau bertanya, bagaimana perasaan kalian? Senang. Kalau senang bagaimana sih emotikonnya dengan jari? Terima kasih. Semangat selalu untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, kita tadi sudah belajar. Yang pertama, bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya dengan benar. Kemudian yang kedua, kita bisa menghargai keberagaman yang ada di lingkungan kita. Terus yang ketiga, kita bisa menyatakan lama waktu kegiatan yang dilaksanakan. Oke. Kemudian pada kesempatan ini ada yang masih belum paham, mau ditanyakan? Anak-anak? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, nanti tugas di rumah dibantu dengan orang tua. Yang pertama, membuat kalimat tanya sebanyak 2 nomor. Kemudian yang ketiga adalah menggambar jam, yaitu lama kegiatan bermain kalian di rumah. Jadi mulai dari awal bermain, mulai bermainnya jam berapa kamu gambar jarumnya. Terus kemudian nanti selesai bermain jam berapa kalian gambar jarum-jarumnya. Paham tugasnya di rumah? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Bagian siapa yang memimpin doa? Oh ya, Afid, silakan pimpin doa, Afid. Doa mulai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih tetap sehat. Sehat dan semangat. Pastinya Oke. harus. Begini Bu Ika, sesuai dengan yang kita sepakati kemarin bahwa setelah saya melakukan observasi di kelas 2 di kelasnya Bu Ika, saya masih akan melanjutkan supervisi akademik saya dengan melakukan percakapan pasca observasi. Siap Bu Dina. Dan sebelumnya mohon maaf kalau mengganggu waktunya Bu Ika di kelas. Iya, monggo. Baik Bu Ika, kemarin ketika saya sudah mengamati di dalam kelas mengikuti pembelajaran Bu Ika sudah sangat baik, luar biasa, anak-anak sangat antusias mengikuti pembelajarannya Bu Ika. Tapi izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya. Iya Bu Dina, monggo. Karena itu nanti juga untuk perbaikan diri saya. Oh gitu, kata Bu Ika. Kemarin ada beberapa aspek dan strategi yang akan dikembangkan Bu Ika dalam kegiatan pembelajaran, yaitu diantaranya menurut pengamatan saya bahwa sudah disusunnya kesepakatan kelas, ya, sudah ada yang bukan sudah lama sebenarnya. Iya, Sudah sudah ada. ada. Itu merupakan salah satu bentuk dari pengembangan budaya positif di sekolah. Itu sudah bagus sekali, kan membuat siswa sadar dan paham akan konsekuensinya. Ya. Kemudian dengan pembelajaran sosial emosional juga sudah muncul, yaitu dengan Bu Ika mengajak anak-anak untuk mengungkapkan ekspresinya kemarin senang semuanya gitu. Kemudian SBK sudah bagus, itu SBK sederhana, besok mungkin bisa dikembangkan lagi. Kemudian RTP juga sudah siap sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Itu Bu Ika. Kemudian ada beberapa hal yang menarik saya amati, yaitu mungkin penggunaan media lain Bu Ika atau bagaimana digunakan? Kemarin hanya menggunakan media yang ada berupa jam. Model jam gitu ya yang Model ditunjukkan jam. ke anak-anak. Nah, itu mungkin besok Bu Ika kalau tidak hanya dengan model jam itu mungkin dengan yang lainnya. Mungkin sudah saya siapkan. Kalau kemarin kan jam yang ada di sekolah, Iya. pembangunnya anak-anak itu saya suruh untuk membuat karya jam. Oh yang begitu. membuat siswa Jadi sendiri. medianya yang membuat siswa sendiri. Iya. Nah, itu sudah bagus sekali Bu Ika. Nah, satu lagi Bu Ika ya, yang dari hasil pengamatan saya kemarin siswa ke depan ya, ditunjuk ke depan seperti itu ya. Iya. Siapa Bu Ika yang kemarin? Kemarin itu Asna sama Febri. Iya, sudah pintar itu, membaca juga sudah lancar sekali. Iya. Iya. Karena sebelumnya juga belum, tapi itu karena ada bimbingan literasi, terus kemudian di rumah juga komunikasi dengan orang tua, saya terus alhamdulillah semua untuk kelas 2 sudah lancar. Sudah lancar membaca semua, bagus berhasil Bu Ika di kelas juga seperti itu. Dan tambahannya lagi Bu Ika ya, mungkin pembelajaran berdiferensiasi. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan seperti itu ya. Itu Bu Ika hasil observasi saya di kelas kemarin. Kemudian setelah Bu Ika mengajar di kelas, kira-kira apa yang sudah baik menurut Bu Ika? Kalau menurut saya kami sudah melaksanakan sesuai dengan alurnya, mulai dari pendahuluan sampai akhir, kemudian juga sudah asesmennya yang apalagi ya, yang menurut saya itu. Ya, itu sudah bagus sekali, berarti kan Bu Ika sudah memahami potensi dirinya, potensi diri Bu Ika sendiri, bahwa pembelajaran yang dilaksanakan sudah berlangsung sesuai dengan yang direncanakan ya Bu Ika, yang sesuai dengan di RPP. Kemudian kalau ada kelebihan tidak luput dengan kurang, tapi sebenarnya tidak ada kekurangannya di Bu Ika, sudah bagus semua. Kalau kekurangan pastinya saya itu terus belajar. Kekurangan pada pembelajaran kemarin
karena saya di kelas rendah, pengelolaan kelas budaya itu yang masih kurang. Dan untuk membangkitkan keaktifan siswa itu yang masih kurang. Tapi kemarin sudah Buika memberikan pertanyaan pemantik itu sudah bagus loh Bu. Ya, anak-anak sudah berani menjawab itu kan sudah. Dan itu ketika presentasi ke depan itu mungkin ke depannya saya bisa menawarkan ke semua siswa. Kalau kemarin kan saya hanya langsung tunjuk gitu ya. Oh iya. Nah, dengan adanya kelebihan yang sudah baik yang sudah dilakukan Bu Ika dan beberapa program yang sudah disampaikan tadi, rencananya apa Bu? Rencana tindak lanjut ke depan Bu Ika? Untuk rencana tindak lanjut tentunya saya akan memperbaiki langkah-langkah pembelajaran yang masih kurang, yang masih terlewati. Tentunya akan saya upayakan untuk sama seperti yang sudah direncanakan. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa itu lebih beragam. Jadi tentunya dalam pembelajaran itu saya juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Kemudian selain itu juga saya sendiri akan mengikuti pelatihan mandiri dulu. Sekarang banyak kayak yang daring itu ya. Mungkin di mana mereka bisa mengikuti pelatihan mandirinya? Kalau saya punya di platform Merdeka Belajar. Sudah mulai ya mereka belajarnya? Baru. Oh ya, semangat, harus diselesaikan sampai aksi nyata. Luar biasa sekali. Ika, tindak lanjutnya semoga rencana tindak lanjut Ika bisa dilaksanakan. Nah, kemarin juga Bu Ika sudah mengisi ya Bu Ika ya, yang rencana untuk mengembangkan diri. Seperti Ika tadi menyampaikan akan meningkatkan kompetensinya. Mungkin bisa disampaikan Bu Ika pengembangan diri yang akan dilakukan Bu Ika? Kalau untuk saya sendiri itu Bu, saya tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Ika ikut kan di angkatan 8 ya Ika? Selamat sukses. Terima kasih. Kemudian yang lainnya Bu Ika? Kemudian saya juga aktif dalam komunitas keguruan seperti yang ada organisasi yang ada di wilayah kami seperti KKG. Bisa nanti berkolaborasi ya Bu Ika dengan teman-teman dari satu gugus atau mungkin KKG di sekolah bisa. Selain itu juga saya tentunya akan berguru, akan belajar dengan teman sejawat yang ada di sekolah yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Bukan berguru Bu Ika, ya belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Luar biasa sekali Bu Ika sudah merencanakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, yang tentunya berpihak pada murid seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Bu Ika sudah menyampaikan rencana tindak lanjutnya ke depannya supaya pembelajaran kita lakukan tentunya menyenangkan bagi siswa, kemudian memenuhi kebutuhan siswa dan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan siswa lagi mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Semoga Bu Ika ke depan pembelajarannya lebih bagus lagi, anak-anak senang, menyenangkan, berpihak pada murid dan anak peserta didiknya Bu Ika menjadi siswa yang luar biasa. Terima kasih Bu Dina saran dan masukannya. Tentunya ini akan membuat motivasi saya lebih semangat. Terima kasih Bu Ika.